Ya, yang mau juga saya jelaskan, ada beberapa analgetik yang kita berikan kepada anak dan eh, kita mengusahakan penyesuaian dosisnya. Ya, karena umumnya semuanya pasti kita kasih, ya kalau anaknya besar kasih 3 kali 1, anaknya kecil kasih 3 kali 1/2, gitu. Iya, ya. Nah itu umum. Ya sah aja sih sebenarnya, karena biasanya itu masuk dalam range dosis aja. Tapi eh, tapi pasti akan lebih bagus kalau kita mengetahui sebenarnya dosisnya berapa sih, dan apakah kita yang kita kasih itu sudah tepat betul atau tidak. Di analgetik 3 obat ini bisa kita berikan pasca sunat, ya, paracetamol, asam mefenamat, dan ibuprofen. Ya, paracetamol yang umumnya kita kenal sebagai antipiretik, obat demam. Ya, dosisnya itu sekitar 10 sampai 15 mili per kilogram berat badan per kali pemberian. Ya, jadi kalau berat badan 10 berarti 100 miligram per kali yang dia perlukan. Asam mefenamat sekitar 10 miligram juga, ibuprofen. Kalau mau ringkasnya, ketiga obat ini dosisnya 10 miligram per kilogram berat badan. Ya, jadi tidak sulit. Jadi ada range-nya, tapi kita ambil dosisnya 10 miligram per kilogram berat badan semuanya. Ya, mau paracetamol, asam mefenamat, dan ibuprofen. Asam mefenamat ini dan ibuprofen yang memiliki sifat analgetik yang lebih besar dibanding dengan paracetamol, tapi juga memiliki efek samping yang lebih banyak dibanding dengan paracetamol. Ya, ini yang dan ketiganya ini bisa dimanfaatkan sebagai antipiretik juga. Nah, tapi kalau antipiretik anak-anak demam, anak kita demam, saya lebih cenderung tetap berikan paracetamol. Ya, jangan kasih asam atau ibuprofen, karena efek samping umumnya itu ada di saluran cerna. Jadi anak-anak bisa mual, muntah. Bahkan orang dewasa pun, ya, kalau minum asam mefenamat atau ibuprofen punya riwayat emah sebelumnya, itu bisa menambah nyeri di seluruh hatinya, nyeri di saluran cerna. Nah, ini dosisnya dari obatnya ini, kemudian dosisnya. Kita contoh anak umur 2 tahun. Selama ini kalau di lapangan umumnya kita bawa obat-obatan tablet, ya. Jarang kita memberikan yang sirup, apalagi bawa sediaannya drop. Dan kalau kita mau ketepatan dosis, yang paling tepat dosisnya kita kasih yang drop atau sirup untuk anak-anak, ya, terutama yang beratnya 20-an kilo ke bawah. Kalau 20-an kilo ke atas itu sudah sangat pas sekali kita memberikan secara kasih yang tablet, ya. Hanya anak umur 2 tahun, beratnya 10 kilo, berapa dosis paracetamol yang kita butuhkan? Ya, dengan dosis yang tadi, berarti yang dibutuhkan adalah 100 mg sampai 150 mg. Nah, kalau kita membawa sediaan drop yang kecil, ya, pasti mungkin bapak-bapak semua biasanya hafal betul yang namanya obat panas, ya. Yang drop itu yang botol kecil, yang punya pipet skala 0,1, 0,2 sampai 1 mili paling banyak, ya. Itu punya kandungan 10 mg di tiap mililiternya. Jadi kalau di 100 mili itu sekitar 1 mililiter yang diberikan sekali pemberian. Nah, untuk yang kesempatan selanjutnya, coba kita biasakan kita membawa sediaan-sediaan ini, sediaan drop sama sirup, ya. Saat ini ada lumayan banyak stok kita ini kalau obat ini bisa kita manfaatkan kalau di anak-anak. Jadi juga di praktek-praktek seperti ini biasakan, karena persediaan obat ini pasti ada, jadi lebih bagus berikan dengan sediaannya seperti itu. Nah,
ini menyangkut ketepatan dosis, ya. Jadi tidak lagi melulu kasih tablet, anaknya besar kasih satu, anaknya yang kecil kasih separuh, gitu. Ya. Tidak ada masalah di sini ya, sangat gampang caranya, dan ini kita lewati sehari-hari kok. Ya, 10 kilo berarti 100 mg, tinggal dikali 10 saja. Nah, beda kalau yang sediaan sirup. Jadi antara sirup dengan rom itu berbeda sediaannya. Dia punya kandungan 120 mg per 5 ml. Ya. Jadi kalau kita mau hitung dengan menggunakan sirup yang tadi 100 mg itu yang diperlukan dibagi dengan sediaan dikali dengan sediaannya berapa mili. Ini berlaku untuk semua sediaan sebenarnya, untuk semua obat-obatan, termasuk obat-obatan ampul kayak gini. Iya. Misalnya berapa miligram yang kita butuhkan, kemudian sediaannya ini berapa dikali berapa cc dalam satu ampul. Itu sama semuanya cara menghitungnya. Jadi kita butuh 100 mg dibagi 120 mg sebagai sediaan, dan sediaannya ada 5 ml. Untuk 120 mg dia 5 ml, jadi 4,2 ml. Kasih 5 ml pun itu masih dalam range-nya, karena dengan pertimbangan tadi dosisnya kan 10 sampai 15 ml per kilogram berat badan. Nah, sediaan tablet itu semuanya 500 mg. 500 mg kan? Tablet. Ya. Jadi kalau 100 mg yang saja yang diperlukan, ya kan jadi agak susah jadinya. Bagi 5, dia cuma sampai 150. Kasih separuh itu sudah 250, sudah melebihi, gitu. Sudah melebihi, sudah 250. Bagi 3 agak sulit. Bagi 3. Kecuali kita luruskan, kita buatkan ya, susah. Tapi kadang-kadang ini terabaikan. Setelah kasih separuh aja, gitu. Ya, makanya tadi saya bilang jauh lebih safe jika kita membawa sediaan yang sirup, begitu. Ya. Nah, untuk antibiotik yang umum kita gunakan adalah amoxicillin. Nah, untuk amoxicillin adalah dosisnya 20 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 3. Jadi dibagi 3 kali pemberian. Jadi kalau 200 ml, 200 tadi 10 kilo berarti 200 mg per hari bagi 3. Ya, itu sekitar berapa? 70 mg. Jadi kalau 70 mg, setiap sediaan amoxicillin itu 120 mg juga per 5 ml-nya. Jadi tadi kalau berat badan 10 kali 20 berarti 200 itu 200 dosis harian, dosis dalam satu hari. Kalau dibagi 3 kita 70 ya. Berarti 70 dibagi 120 mg dikali 5. Ini sudah hasilnya berapa mililiter yang harus diberikan. Ya, berapa cc yang harus diberikan. Jadi seperti itu ya. Sama dengan perhitungan yang tadi. Bagaimana dengan pemberian antibiotik yang lain? Boleh. Oke, yang generasi kedua, ya, sebatroksin bisa diberikan, atau generasi ketiga, cefixime. Tapi umumnya dengan pemberian generasi pertama, amoxicillin itu sudah sangat cukup untuk infeksi-infeksi pasca lisan. Nah, itu tadi untuk mengenai analgetik dan antipiretik. Iya. Ya. Itu tadi untuk analgetik dan antipiretik. Umumnya kita berikan. Klik itu. Halo. Benar? Ya. Itu tadi untuk analgetik dan antipiretik dan ketepatan dosisnya. Ya, yang lain yang perlu kita tahu adalah bagaimana kalau dia terjadi perdarahan. Sebenarnya terjadi perdarahan pasca tindakan baik sunat ya atau tindakan-tindakan mudah lain itu wajar ya, karena jaringan yang utuh kemudian kita otak-atik bahkan potong ya, karena ada pembuluh darah ya.
ya bisa juga ikut terpotong, sehingga terjadinya perdarahan itu adalah suatu yang lain. Apakah perdarahan ini adalah perdarahan lokal memang karena kena pembuluh darahnya, atau perdarahan yang juga ada gangguan perdarahan di anaknya. Kalau kita dapat ada gangguan perdarahan, ini yang bisa jadi malapetaka, ya, karena bisa tidak berhenti perdarahan itu. Nah, kapan kita curiga ini adalah suatu penyakit perdarahan? Pertama, kalau perdarahannya itu berlangsung spontan. Jadi setelah sunatan tiba-tiba saja berdarah, ya, darah banyak. Kemudian dia lama betul perdarahannya. Kita sudah kontrol perdarahan, sel pembuluh darah yang bermasalah, dia akan jahit kembali, tapi tetap juga berdarah, ya, tidak mau berhenti. Kemudian biasanya disertai dengan perdarahan yang lebih dari satu tempat. Jadi bukan hanya di situ yang berdarah, tapi kita melihat tanda perdarahan lain. Dan jadi tanda perdarahan lain itu bisa berupa PTI yang bintik-bintik merah itu, atau hematom, ya, lebam-lebam, ya, banyak yang lebam-lebam di tubuhnya yang lain. Nah, ini yang menjadi dasar kecurigaan, kemungkinan ini adalah penyakit perdarahan, ya. Jadi menilainya itu bagaimana perdarahan yang berlangsung spontan, kemudian lama, dan dia berlangsung di beberapa tempat. Ya, biasanya sebelumnya sudah ada riwayat-riwayat ini, ya. Misalnya pada saat imunisasi di tempat imunisasinya itu di tempat menyuntiknya itu berdarah agak lama, atau pernah jatuh berdarah dan lama baru berhenti perdarahannya, atau pada saat dia belajar jalan, pada saat dia merangkak lebam di lututnya dan agak lama baru sembuhnya. Itu biasanya di anak-anak yang sebelumnya tidak pernah ada tindakan, ya, tidak pernah dijahit, karena biasanya kan ketahuan kalau pas ada tindakan, ya. Nah, penyakit perdarahan ini tidak lepas dari salah satu dari gangguan ini. Jadi kalau bukan gangguan di trombosit, dia gangguan di faktor pembekuan atau di gangguan di vaskuler. Pasti salah satunya itu, ya. Gangguan di trombosit itu misalnya pada penyakit-penyakit ITP, ya, imun trombositopeni purpura. Jadi kadar trombositnya rendah karena faktor imun. Jadi sistem kekebalan tubuhnya merusak trombosit, sehingga trombositnya itu selalu tidak bertahan, pasti rusak, ya. Jadi jumlah trombositnya di bawah normal kalau diperiksa. Ya, trombosit ini adalah salah satu faktor pembekuan. Jadi dia bertugas juga untuk membekukan darah. Nah, kalau dia dalam posisi sedikit rusak, ya, kemudian kita sunat, itu perdarahan bisa berlangsung lama, ya. Jadi ini biasanya luput ini kalau ada ITP. Kenapa? Karena di anak-anak biasanya bergejala ringan saja. Jadi kadang-kadang dia cuma bintik-bintik merah di kulitnya, kemudian ada lebam-lebam. Anaknya masih biasa-biasa saja. Kalau ibunya agak kurang memperhatikan, di kulitnya sudah banyak bintik-bintiknya, ya. Nah, ini kalau masuk dalam kita tindaki kemudian disunat, perdarahan dia bisa langsung agak lama. Nah, kalau penyakit-penyakit lain kayak leukemia, anemia plastik, DBD, ya yakinlah biasanya pasti tidak disunat, ya. Bila sakit berat, ya, mestinya tidak disunat. Tapi yang saya mau tunjukkan bahwa trombosit ini juga bisa, gangguan trombosit ini juga bisa ditemukan pada penyakit leukemia, anemia plastik, dan DBD. DBD ini masuk gangguan trombosit, ya. Ini kita sudah paham sekali, makanya dia gampang sekali terjadi perdarahan, dan perdarahannya biasanya sulit terkendali karena kadar trombosit yang rendah. Yang kedua adalah faktor pembekuan. Ini juga kadang-kadang kita dapati dalam sunatan dan dia tidak terdeteksi, ya. Tapi kita bisa dapati, nah, dari gejala-gejala yang saya sebutkan tadi,
pada waktu belajar jalan dia sudah mulai sering lebam, kemudian pada saat vaksinasi bekas vaksinnya lama berhenti perdarahannya, ya. Kemudian laki-laki dan saudara laki-laki dari pihak ibunya ada yang menderita penyakit yang sama. Saudara laki-laki dari pihak ibu, paman ya. Kalau bahasa Banjarnya apa? Julang. Saya tidak tahu. Ya, gitu ya. Jadi mobil ini yang kadang-kadang ketemu ya di lapangan. Kalau ketemu ini agak repot. Perdarahannya tidak bisa sekali berhenti sampai kita kasih faktor pembekuannya. Ya, faktor pembekuannya agak sulit didapat dan bisa diberikan karena kita tahu faktor pembekuan apa yang bermasalah. Karena dia ada dua, faktor 8 dan faktor 9. Kalau kita ketemu ini, wah, saja kita punya persoalan. Gitu ya. Jadi hemofili. Jadi hemofilia gangguan faktor pembekuan faktor 8. Hemofili gangguan faktor pembekuan faktor 9. Ya. Jadi tapi biasanya kadang-kadang juga perdarahannya dia lebih banyak di sendi. Jadi lututnya bengkak, ya. Itu yang paling sering. Perdarahan di sendi, hemartrosis. Itu yang paling sering. Jadi tinggal ditanyakan riwayat perdarahan itu atau perdarahan lain dan riwayat perdarahan di sendinya pernah tidak bengkak sendinya. Ini bisa ditelusuri ke keluarganya. Kalau kita mendapati kasus yang lama betul untuk berhenti perdarahannya, hemofili B, 1 miligram ini agak jarang, ya. Saya tidak pernah temui di sini. Kalau penyakit-penyakit yang lain ini pernah semua temui di Bogor. Nah, kalau yang gangguan vaskuler kita agak jarang yang berhubungan dengan sunat. Ya, gangguan vaskuler itu kayak Kawasaki disease. Ya, Kawasaki disease penyakit autoimun juga yang nyerang pembuluh darah. Jadi terjadi peradangan pembuluh darah sampai pembuluh darah besar, pembuluh darah di jantung sebenarnya kena bisa. Nah, yang dia agak kurang berhubungan dengan sunatan, yang banyak berhubungannya di sini yang perlu diwaspadai ya kemungkinan ITP dan di sini hemofili. Ya, tapi ini agak jarang di semuanya penyakit ini. Ya, tapi kalau kita perlu waspada dan perlu kita ketahui bahwa bisa timbul penyakit itu dan dia bisa saja ada di pasien yang kita sunat. Ya, kalau terjadi perdarahan pasca sunat. Jadi ini. Nah, ini yang perlu kita lakukan jika terjadi timbul perdarahan pasca sunat. Ya, yang pertama kita identifikasi perdarahan. Jadi saya kira ini ngulang saja dan ini pasti sesuatu yang lazim kita lakukan. Kemudian juga perdarahan lokal, identifikasi sumbernya mana. Kemudian ditangani perdarahan, ya kalau mengharuskan diikat pembuluh darah, ikat kembali pembuluh darah. Lepas jahitan yang ada, ikat kembali mana yang ada perdarahan. Ya. Kalau dia perdarahan lokal, setelah dilakukan tindakan ini, setelah kita identifikasi sumber, tangani perdarahannya dan ikat pembuluh darahnya, biasanya sudah tidak terjadi lagi perdarahan. Ya, kayak kasus bulan kemarin ya, yang pasien kita dari Muara Adam ya, yang ada kirim pasien ke sini dengan perdarahan, ya, dengan perdarahan. Kayak kasus yang kemarin ya, yang pasien dari sana. Ya, setelah dikendalikan perdarahannya, dibuka lagi, dijahit kembali, cari, selesai ya, tidak ada perdarahan lagi. Nanti kita itu betul-betul adalah perdarahan lokal saja. Ya, pembuluh darah yang terpotong kemudian tidak bagus atau ikatannya lepas. Ya, kira ini biasa. Tapi kalau dia terjadi gangguan perdarahan setelah dilakukan ini, itu setelah dilakukan tindakan ini di atas, dia masih akan tetap terjadi perdarahan. Nah, kalau ini yang terjadi, yang kita antisipasi adalah kemungkinan terjadinya shock hipovolemi, sehingga kita harus pasang IV lain. Kalau perdarahan yang terlalu banyak, ya pasang 2 jalur.
Kayak yang pasien kemarin saya perjalanan saya anjurkan kita lihat, nah jangan ada gangguan perdarahan ini anak. Pasang infus saja, terus saya tidak tahu pasang sampai sini atau tidak, atau dia langsung cepat saja bawa. Ya, tapi sebaiknya kalau ada kayak gitu, kita dapat laporan. Kita yang habis sunat kita sunatan massal di daerah mana, Longikis. Kita sudah pulang, kemudian ada laporan perdarahan. Kita agak sulit mengkonfirmasi apakah ini ada gangguan perdarahan atau hanya jahitan kita yang lepas. Kemudian kita tidak terlalu dapat informasi yang kuat bagaimana kondisi anak. Paling aman suruh pasang IV lain, suruh pasang infus. Ya, karena kita takut terjadi shock. Ya, jika memang perdarahannya hebat, pasang 2 jalur. Apalagi kalau dia ternyata hemofili, perdarahannya luar biasa, ya, ngucur betul, dia kayak keran air. Saya pernah dapat, dia anak hemofili, main bola, dia anukan dengan kepalanya bola itu perdarahan di kepala, HB turun sampai 4, ya, jadi ngucur darah itu pakai ember aja di bawah bed karena saking ngucurnya darah, sambil disiapkan operasi emergensi. Ya, itu ngeri perdarahannya dan dia tidak bakal berhenti, apalagi kalau hanya pemberian koktail, tidak ada konek-koneknya sama sekali. Kalau diberi benadona, kemudian asam tranexaman, vitamin K, tidak nyambung sama sekali, dia tidak akan pernah berhenti sampai diberikan faktor 8 atau diberikan faktor 9. Ya, jadi kita mengantisipasi ini shock hipovolemik. Lebih bagus kasih pasang IV lain, minta pasang IV lain dengan tenaga medis yang ada di daerah setempat situ. Karena biasanya tenaga medis yang ada itu kalau perdarahan pasca sunat, malah kadang-kadang mereka nggak berani eksplorasi buka, ya kadang takut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sejawatnya sebelumnya, ya. Nah, kan teman kita kayak gitu, udah kirim aja ke sana. Nah, padahal kan harusnya dia evaluasi dulu. Ya kadang-kadang cuma perdarahan lokal saja. Itu kadang-kadang perlu dibuka saja, dijahit kemudian selesai. Ya. Nah, penanganan shock, kalau memang dari tandanya itu ada tanda shock, ya, nadinya lemah, ya, keadaan anak lemas betul, produksi urin kurang misalnya, ya, nadi tadi tidak kuat angkat, kasih normal salin, kasih NaCl 20 cc per kilo. Jadi kalau 10 kilo ya 200 cc secara cepat. Ya, biasanya setelah pemberian itu dia sudah shock hipovolemiknya sudah teratasi sambil mengevaluasi sumber perdarahan. Ya, seperti itu. Ini tadi sudah ya dijelaskan dokter Fauji. Ya. Ada tadi shock anafilaktik. Oh, belum. Makanya ini porsinya dokter Fauji ini. Ya. Nah, tapi saya takut biasanya beliau lupa. Ya, kayaknya saya masukkan. Nah, shock anafilaktik. Tadi sudah ya, perdarahan kemudian terjadi shock. Kemudian mengenali perdarahan itu kira-kira perdarahan biasa aja atau dia ada gangguan perdarahan. Targetnya situ, mengenali apakah ini ada perdarahan biasa, kemudian dia ada kemungkinan ada gangguan perdarahan, kemudian perdarahan yang sampai terjadi shock, bagaimana menanganinya, apa yang dilakukan sebelum rujukan, dan ini sekarang kalau bagaimana terjadi anafilaktik shock. Ini walaupun ini jarang, tapi memungkinkan terjadi. Dan biasanya kita lupa untuk antisipasi. Dari sunat kita selama ini, ada yang ingat tidak bahwa adrenalin? Benar tak? Pasti tidak kan? Ya, artinya kita melupakan ini sudah. Padahal kalau kita dapat ini, mampus kita. Penanganannya mudah, tapi bayangkan aja kalau kita berada di pelosok, terjadi shock anafilaktik dan kita tidak bawa adrenalin, gimana menanganinya? Ya, jadi ini adalah reaksi alergi berat. Ini juga banyak dibicarakan pas vaksinasi ini. Ya. Nah, ini bisa terjadi walaupun jarang sekali.
sangat drastis sehingga aliran darah ke seluruh jaringan itu turun semua, ya. Ya, akhirnya anaknya bisa somnolen sampai sesak, sampai henti nafas bisa langsung terjadi. Ya. Nah, ini kita bicara konteksnya adalah pemberian anestesi lokal, ya, pemberian adrenalin. Tapi biasanya obat-obat pemberian anestesi lokal, ya, pemberian lidocain, ya. Tapi rata-rata lidocain sudah dilengkapi itu, ya. Ada yang campuran, kan? Ada. Nah, itu biasanya cukup mencegah, ya. Selain dari manfaat memperpanjang fase anestesinya, bisa juga mencegah itu, ya. Jadi bisa sampai sesak, bahkan henti nafas. Dan ini adalah respon pemberian obat anestesi. Jadi kalau ini terjadi, nah gampang saja, makanya di setiap waktu kita harus selalu siap adrenalin. Bahkan sebaiknya sudah dalam bentuk siap suntik. Jadi sebelum kita melakukan tindakan sudah ambil adrenalin, pindahkan ke poin. Jadi kalau terjadi sesuatu, kita bisa langsung berikan. Kalau pada orang dewasa, ya semuanya pemberiannya IM. Jadi 0,5 mili dari larutan 1/1000. Jadi tidak diencerkan yang adrenalin yang di ambulan itu, epinefrinnya, ya. Jadi tidak diencerkan, kasih 0,5 mili pada orang dewasa. Atau 10 mikrogram per kilogram berat badan kepada anak, ya. Jadi sekitar 0,01 per kilogram berat badannya. Jadi kalau tadi berat 10 kilo, sekitar 0,1 saja yang diberikan secara IM. Maksimal dosisnya adalah 0,5 miligram. Ini dapat diulangi setelah 5 menit, ya. Jadi ini juga sesuatu yang sangat penting supaya kita ingat bahwa bisa terjadi shock anafilaktik, sehingga kita ready untuk itu. Rekomendasinya apa melalui pertemuan ini? Saya berharap kita dalam setiap aktivitas sunat kita melengkapi diri dengan set ini, ya. Jadi selain set lengkap, ini pasti sudah paham semuanya, sampai kelengkapan anestesinya, kemudian tadi analgetik, antibiotik, IV catheter, ya, itu harus kita siapkan. Yang terutama yang untuk anak-anak rata-rata anak umur 22 sampai 26. Ini kalau saya usul kita buat satu box yang isinya ini sudah ada semua. Di luar yang set dan analgetik dan antibiotik, ya, normal salin, infuset, dan dispo 1, 3, kemudian adrenalin beberapa, dexamethasone dan antihistamin. Dexamethasone ini dan antihistamin ini bisa membantu setelah pemberian adrenalin tadi, ya, itu bisa diberikan juga. Pemberian antihistamin ini adalah yang non sedatif, karena kalau pasien sedatif nanti dia agak somnolen, dikasih makin berat, ya, nanti kita agak terkacaukan ini dia masih dalam keadaan shock, atau efek sedatif dari obat. Jadi pilih yang non sedatif, kasih bawa lora tadi. Ya, saya berharap kita di BSMI membuat set ini. Satu box kita punya daftar obat-obatan ini, ya. Kalau dia tidak terpakai, dia dalam posisi ikut-ikut aja terus tuh barang, tinggal evaluasi expired atau tidak, ya. Kayak emergency kit, ya, jadi box emergency, ya. Jadi kita tidak pakai ini, yang ini semua ada di dalam box itu kan kurang gampang. Kira ini yang menjadi goalnya bahwa kita harus punya ini dan melakukan pemberiannya seperti yang tadi. Saya kira demikian. Kalau ada pertemuan silakan, pertanyaan silakan.